Ternyata banyak ulama yang membujang sampai akhir hayatnya. Jadi ingat kitabnya Syekh Abdul Fattah Abu Ghaddah yang judulnya Al-Ulama'ul Ghurabul Ladzi Atharul Ilmi 'ala Zawj. Ulama-ulama bujang yang mendahulukan ilmu daripada menikah. Dalam buku ini selain beliau menyebutkan beberapa ulama masyhur yang sampai akhir hayatnya belum menikah, tapi selain itu di bab awal beliau menulis apa sebab ulama-ulama tersebut lebih mendahulukan pencerahan ilmu dan membagikannya kepada umat dibanding harus menikah. Disajikan pula beberapa pemaparan ulama-ulama terdahulu tentang menikah dan pencarian ilmu, yang kalau kita amati memang ulama yang disebutkan dalam kitab ini bukan berarti mengharamkan diri mereka untuk menikah, akan tetapi ada tuntunan syariah yang lebih besar dibanding harus menikah, karena tidak menikah bukan berarti tidak mau menikah kan. Dan harus diketahui pula bahwa menikah itu hukumnya tidak berada dalam satu level hukum. Ya memang asal hukum menikah itu sunnah, tapi jumhur ulama berpendapat bahwa hukum nikah itu sesuai dengan kondisi si muslim itu sendiri. Ia bisa jadi wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bahkan haram. Jadi jangan sampai kita salah mempromosikan atau memasarkan atau menggambar-gambarkan nikah kepada orang yang salah. Bukan maksud menyetarakan diri ini dengan ulama tersebutlah, emang saya ini siapa? Bukan jauh mengampanyekan untuk menikah, tapi hanya sekedar memberitahu bahwa ilmu agama yang banyak kita dapat dan sampai ke telinga kita sampai sekarang itu ternyata diwarisi oleh para bujangan. Sebut saja Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang terkenal dengan kitab tafsirnya. Imam An-Nawawi Al-Dimash, beliau adalah ulama pada jajaran tertinggi mazhab Syafi'i. Banyak karya beliau yang fenomenal, di antaranya Al-Majmu', Syarah Sahih Muslim, Minhajul Abidin, Riyadhus Salihin. Ada lagi Imam Ibnu Taimiyah, siapa yang tidak kenal beliau? Beliau yang ijtihadnya dalam berbagai masalah syariah banyak diikuti oleh hampir mayoritas ulama sejagat raya ini. Ada lagi Syekh Al-Zamakhsyari, pengarang tafsir Al-Kasyaf, yang terkenal dengan kelihayannya dalam berbahasa Arab tanpa merusak kaidah yang ada. Para ahli bahasa Arab tentu kenal dengan beliau yang kerennya dalam bidang ilmu balaghah dan kaidah-kaidah ilmu bahasa Arab lainnya banyak menjadi rujukan sampai sekarang ini. Dan masih banyak ulama dari lagi ulama yang sampai akhir hayatnya belum pernah merasakan pelaminan bersama istri atau suami. Tapi siapa yang meragukan kalau beliau sudah dipersihkan Allah dengan pasangan pengantin yang jauh lebih indah dibanding yang ada di dunia ini berkat ilmu mereka. Jadi kalau bermasalah dengan ilmu agama yang disampaikan oleh seorang bujang, harusnya kita juga merasa risih dengan ilmu syariah yang selama ini kita dapat, karena banyak juga diwarisi dari para ulama bujang. Bukan masalah bujang atau tidak, tapi masalahnya apakah ilmu yang disampaikan itu benar dan sesuai tuntunan agama yang tidak melenceng dari Quran dan hadis.